Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu Kuliyatud Dakwah Al-Islamiyah. Kuliah dakwah yang pertama kali ini akan membahas pengertian dakwah, hukum-hukum dakwah, objek dakwah, dakwah kepada kelompok kecil, dakwah kepada seluruh umat manusia, dan metode dakwah. Kata dakwah berasal dari kata da'ayatu dakwatan, yang berarti panggilan, seruan, meminta tolong, atau memohon. Maksud daripada dakwah di sini ialah suatu proses penyampaian, suatu proses ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk Islam, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri mereka. Potensi fitri itu adalah potensi yang ada sejak manusia itu lahir. Dan potensi fitri yang asli daripada manusia itu adalah kecenderungan untuk beriman, yang pada akhirnya orang itu dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Singkatnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islam. Hukum dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Hukum dakwah ini adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban untuk setiap orang muslim. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban kolektif, namun apabila sudah ada satu atau beberapa orang yang menjalankan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Lepas apakah dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah, yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar seorang muslim selalu menyeru manusia masuk agama Islam. Seorang muslim harus selalu memanggil dan mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah, mengajak manusia untuk menjalankan syariat Allah atau aturan-aturan hidup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil wajibnya dakwah adalah Surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini ada kata ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Wa yanhauna 'anil munkar. Munkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta dapat merusak kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Juga ada ayat lain, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik,
serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini ada kata hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl dan surat Al-Imran ini yang menggunakan kata ud'u. Ud'u ini menunjukkan fi'il amar atau sighat amar, maka hukumnya dakwah adalah wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu wajib. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa dakwah merupakan kewajiban. Sebab dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 tersebut dijelaskan bahwa kebahagiaan manusia terkait dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Para ulama setuju bahwa hukum dakwah adalah wajib. Sebagian menilai bahwa hukum dakwah itu wajib kifayah, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa dakwah itu adalah wajib ain. Kita disuruh dakwah, lalu objek dakwah kita itu siapa? Objek dakwah itu mat'u, dari kata da'ayat'u dakwatan fahuwa da'in wa dzaka mat'uun. Artinya objek dakwah atau orang yang didakwai. Mat'u atau objek dakwah adalah seluruh umat manusia. Hal itu sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Di dalam surat As-Saba ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi objek dakwah dalam ayat ini adalah seluruh umat manusia. Tidak mengenal apakah mereka itu orang Arab atau orang non-Arab, orang Jawa, orang Sumatera, orang Cina, orang Eropa, dan lain sebagainya. Semuanya itu yang namanya manusia adalah menjadi objek dakwah. Mereka harus diarahkan untuk mengikuti seruan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dakwah itu untuk seluruh umat manusia, tetapi juga ada dakwah yang ditujukan kepada sekelompok kecil. Jadi harus ada sebagian kelompok atau umat ini yang menekuni tugas dakwah ini. Hal ini tercermin wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, maksudnya tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maksudnya walaupun seruan dakwah untuk semua orang, namun harus ada kelompok atau firqah yang harus menekuni dakwah ini. Sebelum ayat ini turun, setiap ada seruan jihad fisabilillah, para sahabat berangkat semua sehingga tidak ada yang menekuni belajar agama. Lalu ayat ini turun.
yang dalam bahasa saya itu ya mbok yao, jangan pergi jihad semua toh ya. Nah nanti kalau menjadi mujahid semua, kalau mereka pulang, siapa yang harus mengajar mereka? Jadi ayat tersebut menghimbau harus ada firqah yang menekuni tafaqquh fiddin, harus ada dakwah yang sasarannya itu ditujukan sekelompok orang agar kelak mereka itu menjadi ulama, mubaligh atau dai-dai. Jadi ayat tersebut menunjukkan agar ada pengkaderan ulama, pengkaderan mubaligh, pengkaderan dai-dai yang nantinya bertugas menyampaikan kepada umat yang lain, karena tugas berdakwah harus tetap berjalan bagaimanapun kondisinya. Nah kalau semua ikut perang, siapa yang akan mengaji kepada Rasulullah? Memang dulunya dalam setiap peperangan sebelum ayat ini turun, semua umat Islam ikut semua. Nah setelahnya ini ayat ini turun, harus ada firqah atau sekelompok kecil yang tafaqquh fiddin untuk mengajar mereka yang pulang dari medan jihad. Nah, berdasarkan ayat ini, dalam berjihad tidak harus melalui pedang, tetapi juga ada sekelompok yang jihadnya melalui tafaqquh fiddin, agar dengan dakwah itu umat Islam tidak dipermainkan dan ditipu oleh propaganda-propaganda musuh dari orang kafir maupun orang-orang munafik. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara umat Islam itu tidak harus berperang semua, namun ada sebagian yang tetap tafaqquh fiddin. Inilah dakwah pengkaderan. Dari sebagian umat atau kelompok yang sedikit yang sudah dikader, inilah nantinya bertugas untuk memberi peringatan kepada orang lain yang lebih luas. Sebab dalam ayat tersebut dijelaskan agar mereka atau sekelompok kecil itu memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka telah kembali dari medan peperangan. Dakwah kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang seorang rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Melalui ayat ini Allah merintahkan supaya manusia beriman kepadanya, karena itulah yang baik bagi mereka. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad lah yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal itu sebagaimana tersebut di dalam firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Barang siapa yang mematuhi perintah ini dan menjadi seorang mukmin yang sejati, tentulah ia akan diridhoi Allah dan dilimpahkan rahmatnya. Dan tentulah ia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia ia akan hidup dengan penuh kebahagiaan karena rongga dadanya telah dipenuhi oleh iman, takwa, serta tawakal kepada Allah. Ia akan dapat merasakan bagaimana manisnya iman. Dan di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Ia kekal di dalamnya. Surga yang penuh kenikmatan untuk selama-lamanya. Tetapi bila mereka tidak mematuhi seruan ini,
seruan Kanjeng Nabi Muhammad dan tetap di dalam kekafiran, maka mereka sendirilah yang akan menderita kerugian. Tidak dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan, selalu terombang-ambing dalam badai kesesatan dan keraguan, karena tidak mempunyai pegangan di dalam mengarungi lautan hidup yang tidak diketahuinya di mana ujung dan pangkalnya. Bagi Allah sendiri, kekafiran seorang tidaklah merugikannya dan tidak mengurangi keagungan dan kemuliaannya, karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang maha kuasa menyiksa orang-orang kafir, memberi rahmat dan nikmat kepada hambanya yang beriman. Dia maha mengetahui segala tindak tanduk hambanya dan segala isi hati mereka. Dia maha bijaksana dalam segala tindakannya, maha adil dalam segala pembalasannya. Terserah manusia, terserah kamu. Apakah kamu akan memilih iman yang membawa kepada kebahagiaan, yang membawa kebahagiaan yang abadi, atau kamu memilih kekafiran yang akan membawa kepada penderitaan dan siksaan yang abadi pula? Terserah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang bagaimana cara mengajak manusia atau dakwah ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni agama Islam, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini Allah meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas suci dakwah ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridhonya, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk kebesaran golongannya, partainya, apalagi dakwah untuk mencari uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata, bukan selain itu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul-Nya agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu mengandung beberapa arti. Pertama, pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu. Dengan pengetahuan itu, sesuatu dapat diyakini keberadaannya. B. Perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil atau argumen untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil dan mana yang syubhat. C. Mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan. Itulah makna dan arti hikmah. Namun arti hikmah yang paling mendekati kebenaran ialah arti pertama, yaitu pengetahuan tentang rahasia dan faedah sesuatu, yakni pengetahuan itu memberi manfaat bagi manusia. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mudah dipahami umat. Islam harus didakwahkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dasar yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul
agar dakwah itu dijalankan dengan mau'izah atau pengajaran yang baik, lembut dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan di dalam jiwa manusia. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan atau ketidaktahuannya di masa lalu, tidak wajar jika kesalahannya itu kemudian dipaparkan sampai detail secara terbuka di hadapan orang lain sehingga menyakitkan hatinya. Khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut sangat baik dan sangat berpengaruh untuk melembutkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan ketentraman daripada khutbah dan pengajian yang isinya ancaman dan kutukan yang mengerikan. Namun demikian, menyampaikan peringatan dan ancaman dibolehkan jika kondisinya memang menuntut seperti itu, jika kondisinya memungkinkan dan memang memerlukan cara-cara yang semacam itu. Untuk menghindari kebosanan dalam pengajian, Rasulullah SAW menyisipkan dan mengolah bahan pengajian yang menyenangkan dengan bahasa yang menimbulkan rasa takut. Dengan demikian, tidak terjadi kebosanan yang disebabkan uraian pengajian yang berisi perintah dan larangan tanpa memberikan bahan pengajian yang melapangkan dada atau merangsang hati untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dasar yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun ahli kitab, hendaknya Rasul membantah mereka dengan cara yang lebih baik. Suatu contoh perdebatan yang baik ialah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang mengajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka dapat menemukan kebenaran. Atau kita bisa menggunakan model logika dialektika Sokrates. Masalah dialektika Sokrates ini pernah kami singgung. Silahkan dilihat di channel Kampung Ilmu yang membahas masalah logika ini. Tidak baik memancing lawan dalam berdebat dengan kata yang tajam, karena hal demikian menimbulkan suasana yang panas. Sebaiknya diciptakan suasana nyaman dan santai, sehingga tujuan dalam perdebatan untuk mencari kebenaran itu dapat tercapai dengan memuaskan. Perdebatan yang baik ialah perdebatan yang dapat menghambat timbulnya sifat manusia yang negatif seperti sombong, tinggi hati, dan berusaha mempertahankan harga diri karena sifat-sifat tersebut sangat tercela. Lawan berdebat supaya dihadapi sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa harga dirinya dihormati. Dan dai menunjukkan bahwa tujuan yang utama ialah menemukan kebenaran pada agama Allah SWT, bukan hanya sekedar menang-menangan debat. Dasar kelima, akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah SWT. Karena hanya dialah yang menganugerahkan hidayah iman kepada jiwa manusia, bukan orang lain ataupun dai itu sendiri. Dialah Tuhan yang maha mengetahui siapa di antara hambanya yang tidak dapat mempertahankan fitrah insaniyahnya yang berupa iman kepada Allah dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, hingga dia menjadi sesat. Dan siapa pula di antara hamba yang fitrah insaniyahnya tetap terpelihara sehingga dia terbuka menerima petunjuk atau hidayah Allah SWT. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.